Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sharing tentang bagaimana menjadi seorang reviewer, memberikan penilaian terhadap artikel yang dikirim oleh editor ke reviewer berdasarkan pengalaman saya sebagai jurnal editor. Pertama-tama kita buka alamat jurnalnya. Biasanya juga sudah terkirim juga ke email link alamat jurnal yang artikelnya akan direview oleh kita sebagai reviewer. Misalnya jurnal ini di Merpati misalnya ya. Nah, di sini ada jurnal Merpati, ini jurnal PKM. Kemudian kita login di sebelah kanan atas, masukkan username dan password yang sudah diberikan, di email juga ada biasanya, atau minta ke editornya. Reviewer ini sudah masuk. Nah, kita akan melihat kalau kita hanya sebagai reviewer saja, maka hanya ada satu menu ini aja, submission. Di sini ada menu my assign. Jadi yang ditugaskan kepada kita ada berapa artikel. Nah, ini artikelnya akan tampil di sini. Kebetulan ini satu. Kemudian di sini ada keterangan menunggu untuk direspon oleh reviewer ya. Maksimal tanggal responnya ini. Kemudian tanggal respon itu menerima atau tidak ya. Kemudian yang kedua ini tanggal melakukan review. Jadi diterima, nah, boleh tidak langsung di review juga, minimal kita menyetujui bahwa saya ada waktu untuk melakukan review terhadap artikel yang diberikan atau artikel tersebut sesuai dengan scoop atau bidang keilmuan saya. Oke, nah di sini batas akhir kalau di sini melakukan review terhadap artikel tersebut. Kita coba klik saja untuk melihat detailnya. Ini hanya contoh saja ya. Di sini ada request for review, judulnya apa, abstraknya apa, double blind tipenya artinya si reviewer tidak mengetahui artikel siapa. Kemudian si penulis juga atau author juga tidak tahu reviewernya siapa. Nah, itu ya, dengan melihat abstrak mungkin sudah kebayang. Atau kalau ingin lebih detail lagi bisa di-download artikelnya di sini. Sudah dibaca, di-download, kemudian oke, sudah sesuai dengan scope saya misalnya ya. Berarti agree ya, saya terima nih. Kalau tidak menolak bisa decline. Oke, saya terima. Nah, di sini guideline-nya kalau misalnya ada ya, ini biasanya dituliskan oleh editor di sini keterangannya. Tapi juga editor suka memberikan semacam form penilaian yang dikirim terpisah atau menyatu dengan file tadi gitu ya. Oke. Ini hanya keterangan aja biasanya di sini, harus seperti apa dan seterusnya. Kemudian tadi ya. Nah, sekarang baru melakukan reviewnya. Proses review ini bisa nanti juga bisa ya. Tadi ya, batas maksimumnya sudah ditentukan. Nah, di sini ada dua kolom hasil review Bapak Ibu ini, hasil reviewer ini diberikan kepada editor dan author, dan ini diberikan kepada editor. Bedanya apa? Kalau author dan editor berarti kan ini penulis dan editor. Jadi umum misalnya ya. Editor dan author bisa membacanya misalnya. Artikel bagus, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Misalnya tentang
permasalahan kurang detail dan tidak melampirkan studi kasus. Misalnya ya ini dan seterusnya di sini bisa dijelaskan. Kalau untuk editor berarti author tidak bisa membacanya. Tolong dipertimbangkan jika hasil revisinya tidak sesuai, jangan dipublikasi misalnya, atau jangan dipublish. Misalnya ini ya. Kemudian biasanya kan Bapak Ibu akan mendownload file tersebut, kemudian menuliskan atau mencoret dalam bentuk teks gitu ya, dalam bentuk ketikan file yang dikirim tadi ya, artikelnya. Bapak Ibu nanti bisa upload lagi dari sini hasil dari tadi ya, coret-coretnya. Misalnya ini hasilnya ya, ini saya sembarang aja karena contoh. Ini sudah masuk. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah ini. Kalau misalnya tidak ada revisi, maka accept ya. Kemudian kalau ada revisi. Kalau revisinya fatal gitu ya, wah ini sangat, tapi memungkinkan untuk bisa gitu ya, untuk bisa publish, maka pilih resubmit untuk direview kembali. Berarti akan kembali lagi ke Bapak. Kemudian resubmit elsewhere biasanya scope-nya tidak sesuai dengan jurnal tersebut, decline berarti ditolak. Misalnya dengan revisi, dan ini bisa diubah nanti oleh editor juga ya nantinya. Jadi kalau ragu-ragu ini revisi atau resubmit atau apa ya, boleh nanti akan di. Oke. Nah, ini pekerjaan Bapak Ibu sebagai reviewer sudah selesai sampai sini. Jika ada yang didiskusikan bisa tambah add ini. Misalnya apa gitu ya, dengan si author atau dengan reviewer. Ini tulis subjeknya apa dan seterusnya. Tolong diperhatikan tata tulis atau apa, atau tadi yang kekurangan yang tadi. Nah, di sini sudah ada keterangannya ketika diklik submit. Sudah review submitted. Artinya sudah disubmit oleh reviewer. Oke, itu aja tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.